Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita Pabrik TV lagi ada lagi bersilaturahmi lagi nih. Sekarang saat ini kita lagi ada di Saung Pencak Cimande. Saung Pencak Cimande ini lokasinya ada di Tarikolot ya. Iya. Tarikolot ya, ya Tarikolot, Kampung Tarikolot, di daerah Sukabumi, Desa Sukabumi, Desa Cimande, Desa Kabupaten Bogor ya. Ya, Desa Cimande, Kabupaten Bogor ya. Kebetulan di sini di samping saya ada guru silat dari Saung Pencak. Di sini ada Aki Didi. Beliau adalah guru silat di Saung Pencak sini. Sekarang kita mau mencoba mengungkap sejarah Cimande dan Saung Pencak di sini. Gitu. Mungkin pertama-tama ya, Aki, saya sudah bisa berterima kasih sudah bisa diizinkan bersilaturahmi ke sini ya, Ki. Ki, pertama-tama Ki, saya mau nanya Ki, sejarah Cimande itu sejarah Cimande yang Aki tahu gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita diawali dengan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pertama kita bersilaturahmi, mudah-mudahan keberkahan ada di kita semua dan untuk keluarga kita semua, dan terutama kita diberikan sehat walafiat. Di dalam sejarah awal sejarah pencaksilat Cimande, menurut orang tua atau bahwa pencaksilat Cimande itu lahir di abad ke-17, awal abad ke-17, yang dibawa oleh seseorang yaitu Eyang Kair. Dia menitipkan kepada Eyang di sini. Jadi setelah menitipkan, Eyang Kair itu tidak menetap di sini, tapi karena dia sudah mengolah kelana lagi atau pindah. Nah itu jadi di awal ke-17 itu lahirlah pencaksilat Cimande itu. Nah adapun sampai kesininya gitu kan, itu kita mengikuti apa yang dititipkan dari ibu kita, dari orang tua kita, bahwa pegangan buat saya sebagai pelestari tradisi Cimande adalah yaitu lahirnya pencaksilat Cimande itu adalah di awal abad ke-17. Kebetulan di sini lahirnya adalah di kampung Babakan Tarikolot dulu. Babakan Tarikolot itu kalau sekarang nama desanya dan Desa Cimande ya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, itu yang lebih jelas. Berarti di sini. Ya, cikal bakalnya Cimande itu adalah di sini, kampung Babakan Tarikolot. Ki, saya mau tanya nih, kalau sanad dari Aki sendiri mungkin bisa dijelasin ya, sanad dari kalau menurut di nasab ya, sanad saya kebetulan mungkin belum ketujuh ya, baru kelima ya, dari nasab, dari leluhur kita itu kan kelima keturunannya gitu. Jadi ya belum tujuh lah ya, masih kelima. Itu sanad Aki dari leluhur Cimande. Jadi maksudnya ketujuh itu Aki baru sampai keturunan kelimanya. Gitu. Biasanya kan sampai ada 7 turunan pada itu, sampai siapapun nanti ke bawahnya, nggak harus 7 turunan aja gitu kan, siapapun sampai ke berapa turunan pun yang penting dia punya ketitipan dan punya niatan, punya memang ada rasa cinta kepada tradisi dan budaya itu, berhak melestarikan. Aki ini mendirikan Saung Pencak ini sejak kapan sih? Sebenarnya gini, ini sebenarnya semua manusia semua, terutama saya sendiri,
kecil tidak ada yang namanya punya cita-cita ingin menjadi guru silat atau Ya. biasanya yang apa kita ditanya waktu kecil, ditanya misalkan sama siapa atau orang tua, cita-cita menjadi apa, jadi dokter, jadi pilot, ya kan, Klasik ya. ya Klasik dah. misalkan jadi tentara, jadi polisi, itu yang biasa ditanya sama. Tapi nggak ada misalkan, saya cita-cita mau jadi guru silat, nggak ada. Nggak ada. Coba aja kita tanya anak kecil yang sekarang gitu kan, Pilot. pilot, dokter gitu ya kan. Tapi inilah salah satu mungkin satu kepercayaan dari Allah ya, karena ilmu adalah ilmu Allah, hakikatnya syariatlah yang dititipkan kepada leluhur, kepada sesepuh, dan aku sendiri pun tidak tahu gitu kan kenapa, dan sampai inilah barulah setelah kita jalani inilah perjalanan Aki diperkenalkan disuruh belajar itu sama orang tua itu dari usia ya kalau dulu mah 8 tahunan harus 10 tahunan ya, 10 tahunan kelas 3 SD. Dulu kan kalau sekolah dulu kan 7 tahun ya, 7 tahun kadang-kadang ada 8 tahun masa pun masuk sekolah juga seperti sekarang ada batasan ya umur usia. Nah terus kita sampailah di tahun 90 Aki dan saudara sini bertiga itu mewakili Cimande ke tingkat Jawa Barat. Itu dengan izin para leluhur, dengan izin para sesepuh ya. Kita disuruh mewakili Cimande atau Kabupaten Bogor ke tingkat Jawa Barat. Waktu itu Banten pun masih bergabung dengan Jawa Barat tahun 90 gitu kan. Nah hikmah dari perjalanan Aki di tahun 90 di Bandung gitu kan, disitulah timbul rasa cinta kepada tradisi kepada budaya. Apa yang menjadi motivasi kita timbul rasa cinta itu? Ternyata warisan titipan dari leluhur ini itu dihargai ya, pertama itu kan dihargai sama para pesilat-pesilat lain karena berbeda. Cimande ini bukan perguruan ya. Cimande itu adalah salah satu aliran menurut para tokoh-tokoh persilatan khususnya di Jawa Barat, bahwa Cimande adalah aliran yang tertua ya, aliran yang tertua. Nah barulah di situ ini punya tahun 90 Bandung Jawa Barat, pulang dari Bandung tahun saya kurang lebih gitu kan, kita di sana itu kan dengan pelatihan 1 bulan di sana. Itu yang tampil aja dari beberapa perguruan, kita jalan aliran gitu kan, adalah motivasi rasa cinta kepada tradisi dan budaya. Kenapa? Karena mau siapa lagi kalau bukan kita, Tuhan lagi kalau bukan sekarang. Tahun 91 Aki berkelana atau mengajar istilah dalam bahasa Sunda tandur setiap lembur. Tandur dalam arti sini ngajar setiap lembur. Belum ada listrik, belum ada motor tahun 91. Terus tiap malam kampung A, kampung B, kampung sana, kampung sini, sampai di sini lingkungan ini aja gitu ya. Lemah Dukut, Bojongkatong, Cikare, Nanggeleng itu kan setiap malam itu 1 minggu tuh full gitu kan. Padahal jujur saya sendiri itu waktu itu baru berumah tangga tahun 1 tahun 89, rumah tangga tahun 90 saya mewakili Bandung, mewakili Bogor tahun 91 saya ngajar di tiap kampung. Nah, sampailah di tahun 94-95 saya ketemu dengan kepala negara. Kepala negara pada tahu tahun 94 siapa kepala negara kita. Setelah ketemu itu diberikanlah salah satu keharusan dibuatkannya salah satu tempat pelatihan. Itu bupatinya kalau Pak Edioso ya, kalau Kuningan ya. Nah, awalnya perjalanan Aki dari di situ
itulah saya dengan saudara saya Wadama, Asep Winata, semuanya dengan para tokoh, terus kita belajar ke anak-anak gitu kan. Sampai di usia saya 40 tahun di Padepokan datang seorang tamu. Tamu dia itu asli orang Indonesia, cuman dia pulang mukim dari Mesir. Nah, ini agar apa ini apa yang dijalankan oleh saya sendiri, oleh Aki itu bukan hanya rekayasa dan hanya ya. Dia hanya menitipkan gini, Pak Didi nanti kalau sudah umur 50 tahun Pak Didi bikin saung kan. Biarin jauh dari keramaian, biarin kecil juga. Kita kan tanda tanya apa gitu kan. Oh alam itu pokoknya begitu. Saya nggak, pokoknya bahasa aja itu yang dititipkan ke saya. Ya udah. Nggak didengar ya kedengar gitu kan, kita simpan aja terus aja jalan aja kesana kesini terus berjalan gitu kan, ada terus sana sini. Nah tepat di 2015 karena Aki sendiri lahir di 1965 gitu kan, 2015 jatuh usia Aki itu 50 tahun ya, 50 tahun bertepatannya itu di tanggal 1 Maulid. Nah barulah di situ bahasa yang dititipkan oleh seseorang itu dulu sama tamu itu keluar kan, perasaan ada yang mendorong gitu. Barulah saya merencanakan, tapi dari mana saya harus bikin saung. Kebetulan kalau ini tempat memang warisan dari orang tua ya, mudah-mudahan dipakai silaturahmi, ganjarannya sampai ke orang tua saya. Amin. Terutama saya, terutama keluarga saya sangat sampai ke leluhur gitu ya, terutama kepada ahli keluarga karena pernah silaturahmi. Nah, saya bingung dari mana ini harus cari biaya untuk kita membuat saung. Tapi alhamdulillah dengan jerih payah, dengan semangat, jujur saya kuli bangunan gitu kan. Bagaimana caranya harus mendapatkan uang dan mengeluarkan keringat, kita kuli bangunan dalam waktu kurang lebih 1 bulan gitu kan. Saya mendapatkan uang 5 juta. Saya berikan 1 juta ke keluarga, 4 juta saya pakai modal. Dengan lillahi ta'ala ini waktunya saya bikin saung. Ya, saung yang pertama yang sana mendapatkan menghabiskan biaya kurang lebih 18 juta. Ini modal 5 juta. Sampai saudara-saudara saya tanya, dari mana kamu punya, kok bisa membangun? Allah memberikan saya. Karena saya dari tahun 91 saya terus ke sana sini tanpa saya minta biaya, tanpa saya minta kuliah atau misalkan honor atau misalkan apa dari tidak saya gitu kan. Saya lillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah 2016, 2017 baru ini ada yang ngasih untuk saung yang depan. Alhamdulillah. Dia datang ke sini, katanya tanya, wah kalau nanti anak-anak gimana latihan? Ya hujan-hujanan, panas-panas. Ya, tolong minta rekening hitung, katanya ini berapa biayanya? Ya masih 10 juta ya, itu mungkin dengan tadi modalnya silaturahmi. Habiskan anggaran ini 15 juta yang depan. Ya, jadi dengan niat saya gini, saya pikir memang kudrat saya atau misalkan takdir saya dan nasib saya melestarikan tradisi dan dipercaya hakikatnya oleh Allah, syariatnya oleh leluhur. Di sini saya tanya yang anak-anak yang latihan atau mereka yang dewasa, saya tidak meminta karena saya titipkan dari orang tua, jangan meminta ya, kecuali kalau anak-anak itu sedekah. Bukan sodakoh juga bukan untuk saya. Saya tanamkan belajar ke anak-anak itu sodakoh untuk hal yang saya itu peduli kepada yang gitu ya. Jadi sangat ya, kalau kita misalkan ambil ke ininya gitu, tidak ada yang sifatnya kita misalkan dari materi, tidak ada ya. Tapi kalau untuk silaturahmi insya Allah gitu kan, saya prinsip saya gini, saya melestarikan tradisi bukan untuk mencari materi, tapi untuk silaturahmi.
saya menjaga budaya bukan untuk usaha memperkaya, tapi untuk menambah saudara. Itu prinsip saya dalam hidup. Sampai Saung Penca ini juga banyak yang dari luar negeri juga. Alhamdulillah. Termasuk dari Presiden Eropa, Ferdinand Arasid sudah menginjakan kaki di sini. Presiden Silat kan? Ya, Presiden Silat. Oh, Presiden Silat Eropa, Ferdinand Arasid. Juga Wakil Presiden Turki, Presiden Silat Turki, sudah menginjakan kaki di sini. Gitu. Sampai atlet dari London pun, atlet silat dari London menginjakan kaki di sini. Gini, jadi teman-teman, Saung Penca ini jadi sudah, kalau saya bilang juga sudah go internasional ya, Ki ya. Jadi alhamdulillah udah banyak juga dari luar negeri sudah datang ke sini. Tadi sampai Presiden Silat Eropa sudah datang ke sini juga. Alhamdulillah nih hasil dari keikhlasan Aki Didi yang sudah menanamkan di setiap kampung-kampung ya, tanpa pamrih. Alhamdulillah sampai sekarang tinggal ya memetik buahnya ya istilahnya. Alhamdulillah. Ya, Ki, saya mau ini sih Ki, kira-kira Ki, untuk pandangan Aki untuk silat Indonesia itu harapannya seperti apa? Silat Indonesia. Sebenarnya kita begini, sebenarnya kan tidak bakalan ada yang modern kalau tidak ada yang kuno. Benar. Tidak bakalan ada ya prestasi kalau tidak ada tradisi. Ya kan? Nah, justru sekarang ini kita sebenarnya prihatin. Jujur saja, bukan saya misalkan apa ya, menjelekkan atau misalkan membuka kita sendiri. Kenapa misalkan tradisi yang kuno hampir dipandang sebelah mata, ya, dipandang sebelah mata, gitu kan? Tapi kenapa yang baru-baru ini dinaikkan kan? Nah, padahal apa yang tadi ada lakukan dalam jurus belajar ya, tadi mengalami belajar kan, belajar itu sebenarnya kan menggambarkan kita, jati diri kita. Nah, jadi kalau berbicara tentang pencaksilat umum di Indonesia, sekarang juara dunia aja kan sampai diambil sama orang lain, ya kan? Sampai diambil oleh negara lain. Padahal sumber dari pencaksilat sendiri gudangnya adalah di Indonesia. Pusarnya adalah di Indonesia, cikal bakalnya dari Indonesia. Kenapa yang jadi juara sekarang orang luar Indonesia? Nah, disinilah kita yang pertama saya harapkan ada saling komunikasi, gitu kan, antar aliran, antar perguruan, gitu kan. Kembalilah kepada jati diri Penca sebetulnya yang ada di Indonesia. Kembalilah kepada jati diri Penca yang ada di daerah masing-masing, gitu kan. Karena tadi saya katakan tidak bakalan ada yang modern kalau tidak ada yang kuno. Jadi kalau sekarang kita mengejar yang modern, yang kuno sendiri dilupakan, itu besar untuk keberhasilan atau untuk ada kemajuan. Gitu. Jadi, sekali lagi, harapan sebagai saya pelestari tradisi bukan toh misalkan memang seharusnya tadi kita naik tangga pun tidak bakalan langsung kedua atau ketiga, tetap harus dari awal dulu, 1, 2 kan. Jadi agar jelas atlet-atlet dari kita ini sebenarnya apa bahan-bahan atlet kalau kita mau benar-benar apa menggali dari tradisi tadi. Yang pertama misalkan yang ada misalkan di Jawa Barat ada Cimande, ada Cikalo, ada Serla, ada Sabana, itu dari aliran aja sampai ke Minang punya tradisi, Kalimantan punya, semua pulau, semua daerah yang ada di Indonesia punya tradisi masing-masing. Nah, kenapa kita tidak gali lagi agar para pesilat ini mengenal jati diri Penca yang sebetulnya, gitu. Nah, jadi
Jadi jangan sampai kita punya atlet ke atas naik di prestasi, tapi jatuh pencanya yang sama. Bahkan ada bahasa misalkan begini, dan saya punya prinsip ini. Sekarang Saung Penca ini, saya setiap malam minggu yang latihan di sini bukan hanya pribumi, tapi ada yang dari kota Bogornya, ya, sampai Kabupaten Bogor, sampai Depoknya pun nyampe. Ya. Kalau yang rutin malam minggu di sini, kan itu contoh ya. Sekarang anak-anak ini ada yang dari misalkan Cibudeg, ya, itu kumpul di sini semua. Nah, saya bukan menanamkan misalkan atau memperkenalkan yang betul, tapi saya memperkenalkan yang original, gitu kan, yang asli, gitu kan. Walaupun kata orang itu misalkan jelek, itulah pusaka saya, gitu kan. Silahkan orang mengatakan jelek atau apaan sih belajar Cimande hanya begitu dong, betul, gitu kan. Memang itulah, saya tidak bisa merubah, saya tidak bisa mengganti. Memang itulah original Cimande yang saya jaga, yang saya lestarikan. Jadi sekali lagi harapan saya ke depan, kalau kita ingin misalkan generasi kita mencintai tradisinya, yang pertama adalah harus orang tuanya dulu yang cinta kepada tradisi dan budaya. Salah satu contoh gini, semua orang yang berumah tangga ingin mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Kalau kita di agama kita ya, gitu, ingin punya anak yang jujur, yang benar, yang misalkan yang taat kan. Nah, kembali lagi, jangan harapkan anak kita soleh dan soleha kalau orang tuanya tidak soleh dan soleha. Nah, jangan harapkan generasi kita cinta kepada tradisi dan budayanya kalau orang tuanya sendiri tidak peduli dan tidak cinta kepada budayanya. Itu terutama tadi kita tidak bisa lepas dari stigma Cimande. Harus ada, apalagi kalau Cimande kan punya talek ya, punya sumpah. Jangan melawan kepada guru dan ratu. Ya kan? Ratu di sini dalam arti pemerintah. Makanya kalau kita berpegang kepada talek Cimande, nggak bakalan menjelekan pemerintah, nggak bakalan kita melawan pemerintah. Kalau kita berpegang kepada talek Cimande, gitu. Karena apa? Karena tadi kita sudah dititipkan dari jangan melawan pemerintah selama pemerintah memberikan aturan dan pengaturan kepada masyarakatnya, kepada kita. Gitu, ya. Jadi harapannya mudah-mudahan lah generasi kita ke depan lebih cinta kepada budaya sendiri daripada budaya luar, ya kan. Itu harapan kita ke depan. Kiki, mungkin tadi udah alhamdulillah udah banyak yang diceritakan sama Ki juga. Terus tadi juga teman-teman kita juga sudah belajar juga tadi sama apa namanya murid Aki ya tadi ya. Alhamdulillah tadi kita dikasih beberapa jurus. Alhamdulillah mungkin teman-teman mau lihat nanti beberapa jurusnya, nanti kita akan share di videonya. Ki, terima kasih kita sudah diizinkan untuk bersilaturahmi di sini. Mungkin alhamdulillah mungkin saya jadi dapat saudara baru, dapat ilmu baru juga, pengalaman baru juga, saudara. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Amin. Amin. Oke, teman-teman, tadi udah kita kupas tuntas semua sejarahnya Saung Penca dan juga sedikit tentang Cimande juga. Teman-teman yang mau melihat gerakan-gerakan silat Cimande nanti kita akan share juga. Mungkin sampai situ aja. Oke, teman-teman. Mau latihan datang aja kemarin. Ya, terbuka lebar ya untuk orang yang 24 jam terbuka Saung Penca. Ya, Saung Penca. Siap. Nanti untuk alamatnya kita akan taruh di kolom deskripsi. Oke, teman-teman.